daripada terpidana atau terdakwa Bapak Dr. Andes Darmili ya. Pada sidang hari ini kami sangat senang karena ada pemeriksaan beberapa saksi. Saksi yang pertama adalah terkait objek tanah yang dituduhkan oleh jaksa terdahulu bahwa objek tanah tersebut atas nama Hajah Afridawati. Tentu pada waktu terdahulu jaksa tidak mampu membuktikan. Nah, pada hari ini melalui novum kami buktikan bahwa objek tanah tersebut tidak ada atas nama Ibu Hajah Afridawati, tapi atas nama Bapak Dr. Andes Darmili. Intinya apa? Bahwa tuduhan jaksa terdahulu itu tidak terbukti. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga menghadirkan saksi ahli. Kenapa penting saksi ahli? Karena saksi ahli ini menentukan apakah penerapan hukum sudah tepat atau tidak. Nah, tadi kami tentu bertanya, pertama terkait dengan tidak adanya hasil audit BPK. Kenapa penting? Karena lembaga yang berhak menghitung ada tidaknya kerugian negara atas perintah undang-undang adalah BPK, Badan Pemeriksaan Keuangan. Ya. Kalau tidak ada hasil audit BPK, itu yang kami tanyakan ke ahli. Bagaimana menurut ahli? Apakah kasus itu bisa dilanjutkan atau tidak? Tentu tadi saksi ahli sudah menjawab. Ya. Nah, selanjutnya tentu kami bertanya kepada ahli, apakah kerugian PDKS itu serta-merta kerugian daerah? Apakah dengan kerugian PDKS ini dapat dikatakan itu kerugian negara atau kerugian daerah? Tentu tadi juga ahli dengan tegas menjawab itu terpisah. Nah, kemudian tentu kami juga bertanya, apakah perkara kerugian PDKS itu masuk kategori tindak pidana korupsi atau tindak hukum perdata, ya, hukum bisnis. Nah, tentu itu harus kita buktikan karena tidak semua kerugian perusahaan daerah itu adalah kerugian yang melanggar ketentuan hukum tindak pidana korupsi, karena perusahaan adalah menganut sistem hukum bisnis, yaitu perkataan. Audit BPKP itu tidak sesuai dengan dugaan korupsi yang itu, maksudnya gimana tuh? Mungkin bisa dijelaskan. Tentu begini, ada inkonsisten. Pada persidangan pertama saya sudah mengatakan ada inkonsisten nominal yang didakwakan oleh jaksa. Bagaimana Bapak Darmili ini di saat beliau ditetapkan sebagai tersangka itu oleh jaksa dituduh melakukan kerugian keuangan daerah sebesar 51 miliar. Di dalam dakwaan itu berubah angka itu. Jadi menjadi angka 8 miliar. Di dalam tuntutan berubah lagi menjadi 5 miliar. 3 miliar. Ini kan inkonsisten. Intinya apa? Kenapa inkonsisten itu bisa terjadi? Karena tidak adanya hasil audit dari lembaga resmi yang ditunjuk atau diperintahkan oleh undang-undang. Gitu. Sehingga seharusnya dari awal jaksa tidak layak melanjutkan perkara Pak Darmili ini. Dan seharusnya PH-nya terdahulu melakukan pra-peradilan terhadap perkara ini. Karena perkara ini tidak layak dilanjutkan ke tingkat berikutnya. Seperti itu. Nah, terkait pasal juga salah dalam penerapan pasal. Pasal 2 itu tidak tepat diterapkan, itu menurut keterangan ahli, tidak tepat diterapkan untuk Bapak Dr. Andes Darmili. Notabene beliau adalah pejabat. Ya. Seharusnya itu pasal 3, bukan pasal 2. Itu. Jadi salah juga dalam penerapan pasal. Dari 51 miliar yang dituduhkan awal penyidikan berubah menjadi 8 miliar saat didakwakan, kemudian berubah menjadi 3 miliar saat dituntut, dan terakhir diputus menjadi 595 juta maksud kami. Itu terdiri dari yang pertama 160 juta pembelian tanah di Klasikin. Kemudian 150 juta terkait penimbunan tanahnya di Suatuku Desa Miria Bahagia. Kemudian 195 juta transfer kepada mantan supirnya
Abdul Salam, almarhum Abdul Salam. Kemudian 70 juta pinjaman Pak Darmili dan 20 juta adalah yang diserahkan kepada Cut Sari Madinah. Kesemuanya itu sudah terbantahkan dalam novum yang kami serahkan dalam permohonan PK ini. Khusus untuk 160 juta pembelian tanah di Desa Lasiki, ternyata setelah dibuktikan bahwa berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN, ternyata yang dituduhkan jaksa adalah sertifikat atas nama Afridawati seluas 3 hektar di Lasikin itu adalah tidak benar. Yang benarnya adalah tanah itu luasnya 7.152 meter, dibeli dari saudara Hamzaluddin dengan harga 20 juta dan dalam sertifikatnya atas nama Darmili, sehingga sudah terbantahkan. Kemudian tadi saksi juga menyatakan bahwa ada penimbunan tanah 150 juta di Desa Amiria, Tungkul. Nah, ternyata penimbunan itu dilakukan setelah tahun 2007. Sementara dalam dakwaan jaksa itu tahun 2003. Nah, 2007 itu saat dibangun saat dibangun jalan ke arah rumah sakit itu belum ada penimbunan jalan, penimbunan lokasi tanah Pak Darmili, karena saat pembuatan jalan itu masih rawa, sehingga tidak terbukti. Saya mengutip dari isi putusan pengadilan tingkat pertama yang di sana ada poin ke-1 menyatakan bahwa terdakwa Bapak Dr. Andreas Darmili ini melakukan tindak pidana korupsi itu secara bersama-sama. Nah, sedangkan dalam hal ini faktanya beliau terdakwanya adalah tunggal. Dalam artian di sini hanya 1 orang. Nah, yang saya garis bawahi di sini di putusan itu secara bersama-sama, berarti lebih dari 1 orang. Nah, apakah penerapan putusan ini sudah tepat dengan terdakwa yang sekarang posisinya adalah tunggal, bukan bersama-sama? Dan itu saya merasa puas karena itu sudah diuraikan oleh ahli. Sudah diuraikan oleh ahli dan mudah-mudahan setelah uraian dari ahli itu muncul sebuah keadilan untuk terdakwa Dr. Darmili, begitu. Dalam acara hukum pidana itu PK hanya 1 kali, ya. Tentunya kami hakul yakin, kami tidak berbicara di sini tidak diterima karena kami hakul yakin berdasarkan fakta-fakta hukum, berdasarkan novum yang kami ajukan bahwa 10.000% PK ini dikabulkan. PK ini dikabulkan. Karena kenapa? Kami dapat mengajukan novum-novum baru yang sangat erat dan sangat membantah terhadap tuduhan jaksa terdahulu. Apakah tindakan jaksa selama ini bisa dianggap cacat hukum dalam hal perkara ini? Pandangan penasihat hukum, ya. Kalau dari uraian dakwaan dan tuntutan itu sangat tidak sinkron, ya, penerapan pasalnya juga tidak tepat, dan apa yang dituduhkan tidak dapat dibuktikan seperti saya katakan tadi, sudah selayaknya seharusnya jaksa pada waktu itu menghentikan kasus tersebut atau memohon kepada majelis agar memutuskan, ya, tidak lanjutkan perkara tersebut. Tapi itu jarang dilakukan, ya. Makanya saya katakan tadi seharusnya PH terdahulu melakukan pra-peradilan terhadap tuduhan jaksa.